البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Sebelum kita melanjutkan rincian daripada syarat-syarat la ilaha illallah, kemarin sudah kami sebutkan makna la ilaha illallah serta rukunnya dan juga syarat-syaratnya secara global. Sebelum kita lanjutkan, tentunya mengulang kembali sedikit daripada faedah yang kemarin sudah kami sampaikan. La ilaha illallah memiliki makna dan dua rukun serta 8 syarat. Makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, artinya tiada sembahan yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rukunnya ada berapa? Apa itu? An-nafyu wal isbat, dua rukunnya, an-nafyu wal isbat. Apa itu an-nafyu? Apa itu an-nafyu? Lihat dulu enggak masalah, lihat dulu enggak masalah kalau tercatat kemarin. An-nafyu apa? Apa antum? An-nafyu peniadaan, al-isbat penetapan. Maksud peniadaan adalah apa maksudnya? Antum Abdul Ghafur? Ayo, meniadakan sembahan, semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Makna isbat apa? Antum Muhammad? Isbat dulu maknanya apa isbat? Penetapan. Makna penetapan itu maksudnya bagaimana? Itu makna la ilaha illallah. Tinggal dilanjutkan aja. Makna penetapan adalah apa? Antum? Menetapkan apa? Masih kurang lurus. Jangan dicampur dengan an-nafyu wal isbat. An-nafyu sendiri, isbat sendiri. Antum? Labas, sebenarnya enggak masalah, cuman anak pengen yang lurus tapi sudah mewakili jawabannya tadi, yaitu menetapkan peribadatan, semua peribadatan hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti definisinya ada. An-nafyu itu maksudnya nafyu jami' ma yu'badu lillah. Itu makna nafyu. Nafyu jami'i ma yu'badu min lillah, meniadakan seluruh yang diibadahi selain Allah taala. Al-isbat, isbatu jami'il ibadah lillahi wahdah. Isbatu jami'il ibadah lillahi wahdah. Menetapkan semua peribadatan murni untuk Allah taala, itu makna isbat. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Jadi dua rukun tadi upayakan diingat-ingat terus. Syaratnya ada berapa kemarin syaratnya? Antum? Ada 8. Pantunnya sebutkan. Naam, antum sebutkan pantunnya. Ayo, antum.
Naam, antum? Antum? Naam, antum? Antum? Antum sudah? Antum? Sudah. Minal asya'i wa minal awsani sama. Na'am, antum? Na'am, barakallahu fikum. Antum dah hafal antum? La ba'as, nanti dihafalkan. Na'am, itu syarat la ilaha illallah. Berarti kesimpulannya ada 8. Pertama, enggak urut enggak masalah, ikhlas sudah antum. Kedua, ilmu. Ketiga, yakin. Keempat, apa? Tawakal. Lihat dulu ada yang keempat apa? Apa yang keempat? Apa? Ada belum? Belum. Nanti tulis nanti yang keempat. Kejujuran, as-sidq, kejujuran. Yang kelima apa? Cinta, mahabbah. Yang keenam antum turun patah, bukan patah. Tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh, dan patah ya, keliru nanti. Tunduk dan patuh. Kemudian yang keenam, antum Husain? Sudah belum? Belum. Nah, bahas yang keenam. Yang keenam, antum yang keenam. Menerima. Yang ketujuh, meninggalkan tauhid, berarti masih kurang satu. Yang kedelapan, mahabbah sudah. Akan sudah. Ikhlas sudah. Jujur sudah. Tunduk dan patuh sudah. Qabul penerimaan sudah. Sudah 8 atau 7 tadi? 8. Nah, barakallahu fiikum ya. Sudah 8 sudah. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wasidqu mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha wa zida thaminu al kufranu minka bima siwal awsani minal siwal asya'i minal awsani qatulha. 8 tersebut, nah barakallahu fikum, terkumpul dalam pada pantun yang sudah antum hafal semuanya. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wasidqu mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha wa zida thaminu hal kufranu minka bima siwal ilahi minal awsani qatulha. Naam. Pertama ilmu, kedua yakin, ketiga ikhlas, keempat sidq, kejujuran, yang kelima mahabbah, yang keenam inqiyad, tunduk dan patuh, yang ketujuh adalah al-qabul, penerimaan, yang kedelapan al-kufru bit-taghut. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala asy-syekh al-'allamah
Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih. Yang keempat kata beliau, perhatikan baik-baik di kitab itu, as-sidqu, yaitu syarat yang keempat adalah as-sidqu, kejujuran hati. Al-munafi lil kadhib, yang mana kejujuran itu meniadakan kedustaan. Karena lawan daripada kejujuran adalah kedustaan. Jadi ketika mengucapkan jujur, tidak seperti orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin secara lisannya mengucapkan, tapi batinnya, hatinya benci, enggak suka. Berarti na barakallahu fikum kadzib, dusta. Kita lihat, wa dzalika bi an yasduqa ma'allahi fi imanihi shadiqan fi aqidatihi, shadiqan fi aqwalihi, shadiqan fi da'watihi. Yang demikian itu terjadi yaitu seseorang hendaknya jujur bersama Allah Subhanahu wa taala pada imannya, jujur pada keyakinannya, jujur pada ucapannya, jujur pada seruan dan pengakuannya. Paham ya? Jujur. Jadi ketika mengucapkan la ilaha illallah, mau tidak mau berkonsekuensi atau konsekuensinya mengakibatkan dari ucapan tersebut adalah apa? Harus dia meninggalkan seluruh peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi ucapan tersebut diucapkan dengan jujur, bukan dengan dusta. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Nah, menjadi bersama orang-orang yang jujur. Jujur ucapannya, jujur seruan dan pengakuannya, jujur pula keyakinannya. Karena kalau orang-orang munafikun, dia mengucapkan di lisan saja, tapi batinnya di dalam batinnya, dalam hatinya mengingkari. Nah, seperti itu. Allahumma musta'an. Kita lihat an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari hadisnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar." Masyaallah, rawahu Al-Bukhari. Tidak ada seorang pun yang dia itu bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya, shadiqan min qalbihi, penting, jujur dari lubuk hatinya, illa haramahullah 'alan nar, kecuali atau melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan bagi orang tersebut api neraka, diharamkan. Rawahul Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari. Siapa namanya? Antum, Ahmad. Imam Bukhari kemarin disebutkan. Sudah tercatat belum kemarin? Disiapkan terus. Imam Bukhari siapa namanya? Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. Jangan lupa ya. Imam Muslim siapa namanya? Imam Muslim Abu Husain Muslim bin Hajjaj. Nanti sering diulang-ulang, upayakan dihafalkan. Nah, berikutnya yang kelima, al-mahabbah al-munafiyah lil bughdi. Yang kelima syarat la ilaha illallah adalah mahabbah, rasa cinta yang meniadakan kebencian. Mahabbah ini tingkatan yang bagaimana? Tingkatan kecintaan yang sudah bisa dikatakan tinggi, tapi ada lebih tinggi lagi. Ada yang lebih tinggi daripada mahabbah, yaitu apa? Antum? Al-khullah. Al-khullah, kecintaan yang paling tinggi. Itu diberikan dari kalangan Bani Adam cuma 2 orang saja, diberikan dengan gelar Khalil. Siapa dan siapa yang mendapatkan gelar Khalil? Jadi dari kalangan manusia ini yang mendapatkan gelar Khalil cuma 2 orang saja. Siapa dan siapa? Antum? Nabi Muhammad SAW, satunya lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam. Naam, ini upayakan dihafal ya, dihafal. Naam. Jadi 2 nabi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam, digelar dengan Khalilur Rahman.
Khalilullah, Khalilur Rahman. Oleh karena itu, na'am barakallahu fikum, tidak ada lagi khullah. Setelah apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada hanya mahabbah, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Benci karena Allah dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, fayuhibbu hadhil kalimata, maka hendaknya orang mencintai kalimat ini. Kalimat apa? La ilaha illallah, kalimatul ikhlas, kalimatut tauhid, kalimatut taqwa, al-urwatul wuthqa. Maka hendaknya orang tersebut mencintai kalimat ini. Wa ma tadullu alaihi wa ahlaha al-amilina bi muqtadaha. Dan hendaknya dia mencintai kalimat la ilaha illallah dan apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut, dan juga mencintai na barakallahu fikum pemiliknya atau pengucapnya yang mereka mengamalkan dengan tuntutan atau keharusan daripada kalimat la ilaha illallah. Paham ya? Mengamalkan tuntutan, keharusan daripada kalimat la ilaha illallah. Kita mencintai lafadznya, mencintai orangnya juga. Paham ya? Jadi maksudnya mencintai ahlut tauhid. Fayuhibbullaha wa rasulahu wa yuqaddim mahabbatahuma ala kulli mahbubin. Masyaallah. Hendaknya dia mencintai Allah dan Rasulnya dan lebih mendahulukan kecintaan keduanya dibanding kepada seluruh yang dia cintai. Jadi kita harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai segalanya. Bahkan lebih daripada mencintai diri kita sendiri. Karena termasuk salah satu ciri orang yang bisa merasakan apa? Manisnya keimanan yang Rasulullah sabdakan, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara. Nah, kalau seandainya seorang ada pada dirinya, maka dia akan bisa merasakan manisnya keimanan. Pertama, na barakallahu fikum, wa an yuhibna barakallahu fikum wa an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya na barakallahu fikum dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Paham ya? Jadi lebih dia cintai. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Paham ya? Dia menjadikan Allah dan Rasulnya, atau menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaknya dia mencintai saudaranya, dia tidak mencintai kecuali karena Allah taala. Paham ya? Kemudian na barakallahu fikum, yang ketiga adalah apa? Apa yang ketiga? Ada yang ingat yang ketiga? Apa? Bahasa Indonesianya? Na'am barakallahu fikum aywa. Sebutkan yang ketiga itu adalah apa? Na'am barakallahu fikum. Bahasa Arabnya apa ya? Lupakan bahasa Arabnya. Intinya yang ketiga adalah apa? Orang tersebut benci. Nah, barakallahu fikum kepada kekufuran. Nah, sebagaimana dia membenci kalau seandainya dicampakkan dalam api neraka. Nah, itu termasuk apa? Termasuk daripada salah satu nah barakallahu fikum ciri orang yang bisa merasakan manisnya iman. Di antara syahidnya yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah apa? Namanya ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Naam. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti cintanya kepada Allah. Bayangkan itu. Jadi menjadikan apa? Tandingan-tandingan tadi mereka cintai seperti cintanya kepada Allah Ta'ala. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman
itu lebih dahsyat, lebih kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada cintanya mereka kepada sekutu-sekutu tadi itu. Paham ya? Jadi mereka orang-orang yang mensekutukan Allah taala mencintai tandingan-tandingan tadi itu seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman itu lebih kuat, lebih dahsyat cintanya kepada Allah taala dibanding cintanya mereka kepada sekutu-sekutu tadi itu. Mohon insyaallah ya. Nah, seperti itu. Itu yang kelima. Jadi tadi 3 perkara tadi. Yang ketiga adalah wa an yakraha an ya'uda fil kufr ba'da an qadahu Allah kama yakrah an yuqdha fin nar. Semakna itu ayat hadisnya ya. Yang ketiga adalah dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah telah selamatkan, sebagaimana bencinya dia kalau seandainya mau dicampakkan, dimasukkan dalam neraka. Itu yang ketiga tadi. Nah, wa an yakraha an ya'uda. Nah, barakallahu fikum fil kufr ba'da an qadahu Allah kama yakrah an yuqdha fin nar. Nah, semakna itu barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, yang kelima adalah mahabbah, rasa cinta. Jadi upayakan faedah yang kira-kira simple, pendek dicatat. Rasa cinta yang lebih tinggi dari mahabbah namanya apa tadi? Al-khullah. Al-khullah itu rasa cinta yang di atas mahabbah. Al-khullah dijadikan kekasih. Itu cuma 2 orang saja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu upayakan dihafal ya, tercatat ya Haidar. Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Naam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, yang keenam al-inqiyadu al-munafi lisyirki. Yang keenam al-inqiyad, tunduk dan patuh yang meniadakan kesyirikan. Nah, karena kesyirikan itu mensekutukan. Jadi tunduk dan patuhnya tidak murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal istislamu wal id'an. Makna inqiyad adalah istislam, berserah diri, wal id'an, tunduk. Lima tadullu alaihi hadil kalimah, apa? Tunduk terhadap apa yang telah ditunjukkan oleh kalimat ini, al-azimah, yang agung ini. Kalimat apa? La ilaha illallah. Tunduk, berserah diri, patuh, taat terhadap apa yang telah ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Itu yang keenam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa anibu ila rabbikum aslimu lah, dan berserah dirinya dan kembalilah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian, dan pasrahlah kalian kepadanya. Berserah diri, kembali kepada Allah taala, berserah diri kepadanya. Wal istislam huwal inqiyad li awamirillah. Istislam, berserah diri, maksudnya adalah inqiyad, tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa man yuslim wajhahu lillah wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Artinya, barang siapa yang berserah diri, menyerahkan wajahnya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muhsin, dalam keadaan dia berbuat baik, maksudnya berserah dirinya tersebut adalah ikhlas dan mutaba'ah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh dengan apa? Tali ikatan yang sangat kuat. Al-urwatul wuthqa adalah kalimat la ilaha illallah. Paham ya? Al-urwatul wuthqa kalimat apa tadi? La ilaha illallah. Naam. Berikutnya, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muslim. Dan siapakah yang lebih baik agamanya, lebih bagus agamanya daripada orang yang dia berserah diri, menyerahkan wajahnya murni karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dalam keadaan dia berbuat kebaikan. Nah, kebaikan di dalam beribadah manakala didasari oleh ikhlas dan mutaba'ah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Artinya, maka tidaklah demi Rabbmu la yu'minun, mereka tidak akan beriman, hatta, ini mereka enggak dianggap beriman, hatta, sampai yuhaqqimuka, mereka menjadikan engkau sebagai hakim, penengah, fima syadara bainahum, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim, kemudian setelah itu
mereka tidak menjumpai rasa berat di dalam diri mereka. Mimma qadait, dari apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan sebenar-benarnya. Nah, jadi syaratnya adalah apa? Berserah diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada kalimat la ilaha illallah. Yang ketujuh, al-qabul al-munafi lir-rad. Yang ketujuh al-qabul, penerimaan. Jadi menerima, bukan menolak. Al-qabul al-munafi lir-rad. Al-qabul penerimaan, al-munafi yang meniadakan ar-rad, yaitu penolakan. Lawan dari penerimaan penolakan. Naam, ai yaqbal kulla maqtadathu hadil kalimah biqalbihi wa lisanih. Maksudnya adalah orang tersebut menerima setiap apa saja yang telah diharuskan daripada kalimat tersebut dengan hatinya dan lisannya. Tentunya nanti akan ditampakkan dengan apa? Amalan anggota badannya. Qala ta'ala, Allah telah berfirman, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa-apa yang telah diturunkan kepada kami. Faman qalaha wa lam yaqbal dzalik kana mimman qala Allah fihim. Adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun tidak menerima keharusan yang diharuskan di dalam kalimat la ilaha illallah, maka orang tersebut seperti apa yang Allah telah firmankan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Ini jadi orang kalau dia mengucapkan tapi tidak menerima keharusan daripada kalimat yang dan keharusan daripada makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah, maka mereka seperti yang Allah telah kisahkan dalam Al-Qur'an Karim, sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, sombong mereka, enggak mau menerima, sombong, lawan. Wa yaqulun, seraya mereka berkata, a inna latariku alihatina, apakah kita mau meninggalkan, apa kita ingin meninggalkan ilah-ilah kita, sesembahan-sembahan kita dikarenakan ucapan penyair yang gila. Bayangkan, Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum, dikarenakan ucapan penyair yang gila. Mereka menuduh Rasulullah itu penyair. Rasulullah tuduh dengan orang gila, wal iyadu billah. Allah musta'an. Ini. Nah, karena apa? Karena nah, barakallahu fikum, berimannya cuman beriman saja tapi tidak menerima apa? Nah, barakallahu fikum, apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Allah musta'an. Yang kedelapan, al-kufru bima ya'buduna dunallah. Yang ke-8 adalah al-kufru, yaitu meninggalkan, mengkufuri maksudnya meninggalkan seluruh apa-apa yang mereka sembah selain Allah Ta'ala. Qala Ta'ala, Allah telah berfirman, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Maka barang siapa yang kufur, meninggalkan taghut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali ikatan yang sangat kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Rawahu Muslimun. Apaan? Nah, tercampur ya. Ayatnya tadi sudah kita baca, surat Al-Baqarah ayat 256 ya. Nah, maqala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah Ta'ala. Rawahu Muslimun. Ini. Nah, artinya dan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan kufur meninggalkan seluruh yang disembah selain Allah, niscaya haram hartanya, darahnya, dan perhitungannya itu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslimun. Maksudnya menghukumi secara zahirnya. Karena kalau dalam peperangan atau dalam memerangi orang kufar, itu ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, cukup, tahan. Enggak boleh dibunuh. Karena apa? Al-hukmu 'ala dzahir, menghukumi orang sesuai dengan zahirnya. Zahirnya baik, zahirnya menampakkan kebaikan, kita enggak ada salahnya kalau menghukumi secara zahirnya. Paham ya? Ternyata kalau zahirnya punya dua zahir, di hadapan kita menampakkan baik, ternyata di luar sana menampakkan kejelekan. Boleh kita menghukumi dengan zahir yang kedua itu. Karena zahirnya berubah-ubah. Paham ya? Oleh karena itu perlu berhati-hati, yang namanya al-hukmu 'ala dzahir, itu menghukumi secara zahir, itu zahir yang nampak yang ada di hadapan kita. Paham maksudnya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Karena
saat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu saat membunuh, nah barakallahu fikum, salah satu musuh saat itu ketika dalam peperangan, padahal sudah mengucapkan la ilaha illallah, dibunuh oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Rasulullah sempat marah mengatakan, "Ya Usamah, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Wahai Usamah, kamu bunuh dia padahal dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian Usamah bin Zaid memberikan apa? Jawaban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tidaklah dia mengucapkan karena takut untuk kehilangan hartanya atau takut mati atau semisalnya." Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Apakah kamu sudah membelah dadanya sehingga tahu isi hatinya?" Maksudnya Rasulullah mengingkari perbuatan Usamah bin Zaid. Sudah mengucapkan la ilaha illallah, selesai. Hukumnya sudah zahirnya. Adapun bawatinul umur, perkara-perkara batin yang kita enggak mengetahuinya, urusannya dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang di hadapan kita, antum tadi berbuat seperti ini enggak? Enggak, wallahi demi Allah enggak. Hukumnya zahirnya. Batinnya urusannya dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai wah antum bohong. Kalau udah sumpah kita enggak bisa apa-apa. Kecuali punya bukti yang nyata dan nampak, dia tidak bisa mengelak misalkan. Paham maksudnya ya? Nah, jadi kalau al-hukmu 'ala dhahir itu kaidah yang sangat kuat itu. Nah, kalau dia punya dhahir banyak sekali, terkadang dhahirnya ini, dhahirnya itu, dhahirnya ini, dhahirnya itu. Itu bisa dihukumi dhahir yang paling dominan, yang paling kuat mana? Dhahirnya. Paham maksudnya? Nah, bersama ahlus sunnah, bersama mukminun, dhahirnya senang nampakkan. Ternyata di luar sana memusuhi ahlus sunnah, memusuhi orang-orang mukminun. Dhahir yang kedua itu yang kita jadikan patokan. Paham ya? Karena kalau seandainya dia jujur, tampakkan dhahir yang pertama. Paham ya? Dhahir yang kedua tadi itu menunjukkan bahwasannya dia tidak jujur dengan barakallahu fikum penampakannya tadi itu. Allahul musta'an. Na'am. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kesimpulannya, sudah kita selesaikan makna rukun dan syarat, upayakan dimiskinkan. Nah, adapun anak-anak, antum perhatikan baik-baik yang belum terpenuhi syarat-syaratnya, 8 syarat itu upayakan dipenuhi. Nah, dihafalkan, kemudian rukunnya jangan sampai lupa, kemudian maknanya jangan sampai lupa, nama-nama para sahabat yang disebutkan dalam pelajaran-pelajaran upayakan tercatat. Kalau ketinggalan atau belum bisa mencatat, tanya yang sudah lama atau tanya yang besar-besar yang sudah paham dan juga mengerti nama-nama para sahabat tersebut sebagai faedah, biar ada masukan walaupun sedikit demi sedikit, karena sedikit demi sedikit lama-lama menjadi apa? Buncit? Apa? Yang jelas. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi apa? Bisa? Enggak bahas bisa. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi apa? Apa? Bukit itu istilahnya ya. Nah, barakallahu fikum, tapi faedah memang seperti itu. Sedikit demi sedikit antum catat, antum hafalkan. Nah, barakallahu fikum, baik di pelajaran Ustaz Bilal ataupun pelajaran ana sama aja. Jadi kalau ada faedah, catat. Kalau ketinggalan tanya kepada ikhwah-ikhwah yang sudah kudama, sudah lama-lama. Nah, kalau tahu, kalau enggak tahu langsung tanya ustadznya, tidak masalah. Karena faedah itu apa? Kullama takarrar. Faedah itu semakin diulang-ulang semakin melekat seharusnya. Naam. Nasallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.